Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya dari kelas 1A Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen rangkaian listrik. Elemen rangkaian listrik itu terbagi menjadi elemen aktif dan elemen pasif. Yang pertama yaitu elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Nah, contoh dari elemen aktif yaitu sumber tegangan atau voltage source. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tetapi tidak bergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Yang pertama yaitu sumber tegangan bebas atau independent voltage source, yaitu sumber yang menghasilkan tegangan tetap, tetapi mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri. Yang kedua yaitu sumber tegangan tidak bebas atau dependent voltage source, mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Yang kedua yaitu sumber arus atau current source. Sumber arus ideal adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Sifat dari sumber arus yaitu mempunyai nilai resistansi dalam itu tak hingga. Nah, yang pertama sumber arus bebas atau independent current source mempunyai sifat khusus yaitu harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Yang kedua yaitu sumber arus tidak bebas atau dependent current source mempunyai sifat khusus yaitu harga arus bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu elemen pasif. Elemen pasif itu sendiri adalah elemen yang tidak dapat menghasilkan energi. Contohnya yaitu resistor atau biasa disimbolkan dengan R. Sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, pengantar, atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri atau tergantung dari bahan pembuatnya. Panjang dari resistor itu sendiri dan luas penampang dari resistor itu sendiri. Nah, rumusnya di sini yaitu R sama dengan I kali rho per A, di mana R adalah resistansi konduktor diukur dalam satuan ohm. Rho yaitu resistivitas bahan dalam satuan ohm kali milimeter pangkat 2 per meter. I yaitu panjang konduktor diukur dalam satuan meter atau m. Dan A adalah luas penampang kawat penghantar dalam satuan milimeter pangkat 2. Yang kedua yaitu kapasitor atau disimbolkan dengan C. Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi, mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang dari kapasitor tersebut, dan jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor tersebut. Dengan rumus Q sama dengan C kali V. Q adalah muatan elektron dalam disimbolkan dengan C, dan C adalah nilai kapasitas dalam F atau farad, dan V adalah tinggi tegangan dalam V atau volt. Kemudian induktor atau induktansi atau lilitan atau kumparan biasa disimbolkan dengan L. Seringkali disebut sebagai induktansi, lilitan, kumparan, atau belitan. Pada induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, rumusnya yaitu VL sama dengan banyaknya lilitan dikali flux magnetik per waktu sama dengan permeabilitas material inti dikali banyaknya lilitan pangkat 2 dikali luas penampang inti per panjang induktor dikali laju perubahan arus dalam satuan A per S atau ampere per sekon.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam elemen rangkaian listrik ini, yang pertama yaitu tegangan antara dua titik A dan B digambarkan dengan satu anak panah seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambarnya. VAB menunjukkan besar potensial relatif titik A terhadap titik B. Yang kedua yaitu tegangan yang dipakai pada buku ini yaitu tegangan drop atau jatuh, di mana akan bernilai positif bila kita berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Voltage drop itu VAC sama dengan VAB ditambah VBC sama dengan IR kurang V. Yang ketiga yaitu setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya. Yang keempat yaitu bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan atau voltmeter. Sumber tegangan itu resistansi dalamnya sama dengan 0 dan voltmeter itu resistansi dalamnya yaitu tak hingga. Voltmeter dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter. Yang kelima yaitu bedakan antara sumber arus dan pengukur arus atau ampermeter. Sumber arus itu resistansi dalamnya tak hingga dan ampermeter itu resistansi dalamnya 0. Ampermeter dipasang seri pada komponen yang akan diukur supaya tegangan pada ampermeter itu sama dengan 0. Nah, perlu diingat bahwa rangkaian paralel adalah pembagi arus dan rangkaian seri adalah pembagi tegangan. Dan yang keenam yaitu rangkaian hubung singkat atau short circuit. Sifat VAB selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada arus yang mengalir padanya. Nah, VAB itu sama dengan 0 dan resistansi dalamnya juga sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu rangkaian terbuka atau open circuit. Sifatnya itu arus selalu sama dengan 0 dan tidak tergantung pada tegangan AB. Nah, di sini arusnya itu sama dengan 0 dan resistansi dalamnya itu tak hingga. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai elemen rangkaian listrik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.